Fadila Jaya Mahendra yang akrab disapa Acha, pria kelahiran tahun 1976 ini tak dapat dipisahkan dari musik. Berawal dari lingkungan yang selalu mendengarkan musik sejak ia kecil, membuat Acha tertarik dengan dunia musik dan akhirnya mengawali karir dengan membentuk band yang bernama Straight Answer yang bergenre hardcore. Dari kafe ke kafe, perjalanan Acha bersama Straight Answer dimulai. Halo, nama gue Acha, Fadila Jaya Mahendra lengkapnya. Sudah berada di Straight Answer sejak 27 tahun lalu, dari tahun 96. Kalau kenal dunia musik sih dari kecil, dari belum sekolah. Dari mungkin ya tahun 70-an ya, kan gue lah 76. Itu bokap, nyokap tuh suka dengerin musik di rumah. Band yang gue suka pertama kali dari sebelum sekolah tuh adalah The Beatles. Pertama kali beli kaset tuh The Beatles. Sampai akhirnya waktu SMP mulai dengerin The Sex Pistols dan lain-lain. Sampai akhirnya tahun 96 udah kuliah bikin band hardcore itu Straight Answer. Kalau dibilang main musik hardcore, sebenarnya waktu itu kan jadi nongkrong nih, ceritanya satu tongkrongan sama anak-anak hardcore tuh ada beberapa band, udah pada bikin band. Nah, gue belum punya band. Ada bikin Straight Answer, ya udah jadi bawain hardcore. Tapi pada saat itu juga SA tuh udah bawain hardcore juga punk, udah bawain Misfits gitu-gitu. Karena emang sebenarnya gue lebih seneng musik, gue suka hardcore dan juga suka punk. Jadi gimana ya, udah bawain aja dua-duanya lah. Termotivasi dari band-band favoritnya baik di dalam dan luar negeri, hingga lingkungan Acha yang mendukung, hal ini mendorong Acha untuk terjun ke dalam dunia musik. Pada tahun 1996, Acha memulai perjalanan barunya bersama band Straight Answer. Oh, kalau Straight Answer kan itu artinya adalah jawaban langsung, alias jawaban yang alias jawaban spontan. Terbentuknya sih itu dari teman-teman juga nongkrong, kalau terus berjalan nggak kerasa sebenarnya sampai sekarang udah di umur ke 27. Ganti-ganti personil banyak, berulang kali ganti. Kalau sekarang nih informasi terakhir, Acha, Anom, Ojan, Donald paling baru di SA masuk. Dia paling baru pun udah 4 tahun di SA. Anom udah lama lah, 10 tahun lebih. Ojan aja udah hampir 8 tahun. Kalau ditanya gimana ya, kan gue bilang rencananya mah gak ada sebenarnya. Itu tuh sebenarnya cuma ngejalanin, kita menjalankan apa yang kita suka lah. Kita menjalankan apa yang kita suka dan kita suka menjalankan apa yang kita jalankan. Jadi ya udah gitu aja rasanya. Kalau ditanya gimana, ya resepnya juga bingung sih gue kalau ditanya. Emang kan satu gak ada rencana untuk sampai bisa kayak gini, cuman ternyata bisa berjalan sampai sejauh ini dan umurnya sekarang ya gitu. Yang band hardcore punk ya, itu ada Antiseptic dan juga The Idiots. Yang gue pengen banget waktu itu ngeliat, wah iya nih, gue harus bikin band nih kayak begini pada nih. Tahun 2011, Acha bersama Straight Answer merilis albumnya dengan judul Passion is the Reason. Pertengahan tahun 2014, Straight Answer kembali mengeluarkan album yang bertajuk Make It Happen, yang berhasil menjadi track di posisi Music Center. Berlanjut di tahun 2017, kembali membuat album yang berjudul Never Surrender. Kalau rencanain gue mau nulis lagu nih, nggak jadi-jadi itu biasanya. Kalau gue, kalau tiba-tiba, nah ini dia nih, ya nggak tahu sih kalau gue gitu ya. Tapi lagu-lagu yang gue tulis tuh rata-rata bener-bener tentang apa yang gue rasain sih. Iya, dan gue lihat gitu. Jadi bukan rekaan atau bayangan gitu. Itu Undefeated Kids adalah lagu yang paling cepat gue tulis liriknya. Itu paling cepat tuh gue tulis satu. Jadi. Ini pertanyaan menarik nih buat gue nih. Gue baru kepikiran langsung. Enggak, soalnya gue inget nih ada momen waktu itu gue manggung di kampus gue sendiri nih di Mustopo. Itu kalau nggak tahun 90-an lah ya. Kalau nggak 99, 2000. Kan manggung ya. Esa kan 96 ya. Berarti kan kalau 99 kan baru 3 tahun ya. Apa tahun 2000 gitu. Terus gue bawain lagu sendiri kan ya. Lah,
kok orang pada nyanyi ya? Terus gue bingung ya, bukannya gue seneng malah bingung. Kok bisa pada tahu ya? Gimana ya? Itu boleh kerasa tuh. Wah, lah ini beneran ya, beneran. Jadi rasanya itu kali, kayak gitu. Apalagi sekarang nih, misalkan lo main di tempat yang lo nggak kepikiran gitu ya, terus orang tahu gitu. Wah, tuh iya. Tapi buat gue tetap sesuatu yang gimana rasanya? Kok bisa ya? Ya kalau dulu sih nyokap gue ya sebenarnya biasa nggak suka sama bokap juga ngapain lu gitu. Ya udah, tapi gue sih jalanin aja karena gue kan juga tidak merasa gue melakukan sesuatu yang jelek gitu, ya gue jalanin aja. Terus bokap gue tuh mulai kerasa kayak seperti apa ya, misalkan dia berkunjung ke kota apa itu, Pak ini ya Pak salam buat anaknya, wah bokap gue tuh ngerasa, hah kok kamu tahu? Iya saya suka gitu. Jadi mulai oh gitu ya. Jadi kalau sekarang misalkan like kemarin tuh gue bilang, Pak pamit ya mau manggung di sini, dia bilang emang ada yang dengerin kamu di sana. Dia bingung tuh, ya tapi ya udah. Gimana pun ya, gue sayang Bapak. I love you Pak. Berbicara soal band Straight Answer, penggemar dan pendengar musik hardcore tentu sudah tidak asing lagi. Genre musik yang menjadi awal acap membentuk band Straight Answer hingga saat ini.
Dilansir dari Kompasiana, musik hardcore adalah pengembangan dari musik punk. Tipikal musik hardcore ini biasanya mengandalkan distorsi gitar dengan sound tebal dan berat, tempo lebih cepat dari musik punk. Sedangkan untuk lirik biasanya bertema sosial, kebebasan berpendapat, perang, dan pergerakan dari scene hardcore itu sendiri. Bukan masalah band gede apa enggak ya, tapi paling enggak gini, dari band ini gue mendapatkan banyak hal, dan salah satu bukti yang paling jelas itu ketika gue sakit, itu yang bantuin gue tuh orang seluruh dunia dari band. Maksudnya gue bisa begitu karena ya dari lewat Straight Answer itu. Di situ orang-orang yang dekat dengan gue tuh ngerasa, oh iya ya, berarti emang impact-nya besar nih band ini. Dan orang ini juga ternyata mendapatkan banyak banget ya dari band ini gitu. Itu yang paling jelas sih itu. Waktu gue sakit 7 tahun lalu. Waktu itu gue seneng sama hardcore karena buat gue itu sangat energik. Orangnya tuh pada semangat-semangat, lompat gitu. Gue seneng. Sama, gue juga seneng dengan punk karena semangat gitu. Kalau hardcore buat gue nih, wah orangnya lebih loncat nggak boleh berhenti lah. Itu gue seneng gitu. Pada saat itu gue ngeliatnya kayak gitu. Terus lirik-liriknya tentang kayak persahabatan gitu-gitu. Gue seneng lah. Gitu. Gue tuh wah nggak ribet lah ibaratnya gitu. Salah satu yang paling berkesan bisa bermain di tempat-tempat yang tidak kepikiran sebelumnya. Dari kota kecil, kabupaten, misalkan kayak ibu kota provinsi ya, tapi enggak bermain di kota kecilnya. Atau bisa main di Jepang dan juga main di Eropa, itu juga nggak kepikiran. Itu macam-macam pengalamannya sih, macam-macam kalau diceritain. Dijemput pakai mobil bak, iya masuk tuh salah satunya. Selain melakukan tur di dalam negeri, Straight Answer juga melakukan tur ke beberapa negara. Pada 2015, Straight Answer juga melakukan tur ke negeri Sakura yaitu Jepang. Bahkan di tahun 2017, Straight Answer melakukan perjalanan tur jauhnya ke Eropa, dari Belanda, Jerman, dan Republik Ceko. Kemudian, pada tahun 2023 ini Straight Answer melakukan tur ke negeri tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Oke, nama gue Arul dari Cikarang. Di sini gue tujuannya nonton tuh mau reuni sama teman-teman lama, ketemu sama band-band lama. Kalau menurut gue skena underground tuh keluarga. Secara keluargaan kita dapat, secara movement kita dapat. Semua yang gue dapetin tentang kekeluargaan itu di skena underground. Pokoknya underground udah the best banget. Gue nggak bisa berkata-kata buat Straight Answer udah lebih dari underground, dia lebih bagus banget. Legendnya hardcore, bapaknya hardcore, udah paling top Straight Answer Jakarta hardcore, mungkin lebih dari Indonesia hardcore Straight Answer. ...26 tahun hidup berdampingan dan selalu berada di lingkungan hardcore membuat Acha menjadi salah satu saksi perkembangan musik hardcore di Indonesia hingga sekarang. Ya, itu kalau di luar negeri kan Straight Edge itu kan dulu lahirnya itu ketika orang yang tidak konsumsi alkohol, rokok dan lain-lain. Ya, yang di sana tuh dianggap hal yang sangat biasa aja, lumrah, orang minum tuh biasa aja. Jadi ketika ada orang yang nggak minum jadi luar biasa. Tapi kan di Indonesia ini banyak ya orang yang nggak minum. Ya kalau buat gue melakukan ini untuk diri gue sendiri kok. Gitu. Kalau ditanya, emang lu nggak suka minum ya?
Dulu gue minum, tapi ya udah biasa aja. Sama juga gue dulu nyimeng, biasa aja, gue suka. Sama obat juga. Mm-mm. Ya nggak apa-apa. Sekarang gue lebih seneng dengan yang sekarang itu aja. Lebih yakin gue dengan hidup gue yang sekarang. Kalau orang bilang, wah lu kaya dong, lu bisa nabung nggak beli rokok. Kagak juga, ya nggak kaya-kaya juga gue. Waktu gue sakit tuh, dokter gue sih yang bilang, mungkin kalau gue tidak begitu, tidak, maksudnya masih melakukan itu semua gitu ya. Mungkin hidup gue mungkin juga akan tidak ada sekarang gitu. Mungkin udah habis tuh, waktu udah meninggal mungkin. Jadi daya tahan tubuh gue lebih kuat. Mungkin itu sih. Heeh. Ya itu ya udah biasa aja lah buat gue. Tapi yang jelas buat gue, kalau emang lo mau dan lo niat, ya lo kerjain aja. Tepat pada awal tahun 1995, tahun di mana Acha membuat perubahan di hidupnya dengan memulai menjalani lifestyle straight edge. Baginya sejak saat itu, Acha lebih merasa nyaman dan yakin dalam menjalani hidup yang lebih baik dan lebih sehat. Karena gue pada saat itu, ketika tahun baru alias 1 Januari 1995, itu gue seperti bilang sama diri gue sendiri, gue udah nggak mau lagi ya minum, obat, rokok udah nggak mau lagi weh. Sesimpel itu aja. Kalau dibilang kenapa lu, karena nggak mau, kagak, gue biasa aja, udah kagak pengen aja, nggak apa-apa. Terus kalau lu masih mau begitu, ya udah itu kan hidup lu ya, nggak masalah buat gue. Jadi gue ngerasa gue lebih nyaman dengan yang kayak gini, gitu.
Straight edge sendiri mempunyai arti gaya hidup yang menganut anti penggunaan obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, dan merokok. Aca sendiri menyadari dirinya 10 tahun yang lalu adalah Aca yang sangat berbeda dari sekarang. Yang dimana Aca sekarang lebih banyak untuk melakukan hal yang lebih positif. Kalau masalah kayak gitu sih, itu kan sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya ya. Gimana lunya dengan yang lain, gimana lu juga ini namanya orang hidup ya. Itu suatu hal yang pasti akan terjadi seiring dengan elunya juga kan kayak gimana. Lah iya kan ya. Iya, jadi nggak bisa digimana-gimanain, itu ya kitanya juga sih yang ini. Ya bebas-bebas aja sih orang mau ngomong apa. Toh emang sekarang kalau dibilang kayak gitu ya, gue sih bebas sih. Lo mau ngomongin apa juga, itu kan semua terjadi di mana aja ya. Nggak usah musik, nggak usah apa juga. Scene apa juga ada begitu-begitu. Biasa aja. Tinggal lu nya aja. Kalaupun iya lu begitu, ya udah gak apa-apa juga. Maksud gue, kalau lu nggak begitu, ya udah. Buat gue jalanin aja apa yang lu harus jalanin dan kerjain aja apa yang lu harus kerjain. Nggak usah pusing. Kalau gue ditanya, iya lu mah enggak begitu. Enggak drugs dan lain-lain. Ya udah, tapi kan gue juga maksudnya gue juga nggak bilang untuk orang stop apa nggak, biasa aja kalau gue sih. Apa-apa. Dulu juga nyokap gue bilang gitu. Kamu nanti ikutan minum segala macam. Ya, kagak doyan mau bilang. Lagian juga kalau buat gue, kalau mau mah dari dulu aja kali, ngapain harus sekarang-sekarang. Baginya, lifestyle adalah tentang kenyamanan dan pilihan. Sebab itulah Aca tak pernah memaksa teman, fans, dan lingkungannya untuk mengikuti lifestyle yang ia jalani. Di sini nama gue Nurdin ya, gue di sini sebagai shopkeepernya di Here to Stay ya, atau HTS. Gue udah hampir 3 tahun sih gue di sini, udah bareng sama Mas Aca juga, sama SA juga udah hampir 3 tahun. Iya, gue ngeliat Mas Aca emang bener straight edge. Gue juga tahu dia juga itu sebenarnya ngulik di YouTube banyak sih ya, di channel mana aja tuh, oh Mas Aca straight edge ya gitu. Gue juga ngeliat di tattoo kan ada tulisan straight edge tuh. Ya emang benar. Gue kalau sama dia kemana aja juga nggak macem-macem sih. Maksud gue ya nongkrong paling juga minuman itu paling kayak apa sih, paling teh tawar anget. Kalau kagak biasanya ada lemon tea gitu yang gue tahu. Kalau emang lagi nggak pengen minum yang maksudnya yang berwarna, paling air putih anget tuh gitu aja sih. Kecuali kalau udah nyium bau ayam goreng dia udah nggak tahan tuh, udah pasti pengen makan tuh dia tuh. Itu yang gue tahu tuh. Ya kalau straight emang iya sih Mas Aca ngejalanin hidup itu sih, gue setahu gue ya. Gue hampir 3 tahun lah gue sama dia, datang aja sini nongkrong aja dulu sama dia. Paling suka ngopi udah di sini sama dia mah, udah gitu aja. Gue gara-gara kenal dia gue berhenti minum, gue alhamdulillah udah hampir mau 3 tahun. Nggak tahu kenapa. Gue ngeliat Mas Aca keren banget nih orang nih. Ih sumpah gue ngeliat Mas Aca keren juga nih orang nih. Nggak ngerokok, nggak minum, tapi auranya positif banget. Ya itu awal karena gue berhenti minum itu kayak karena itu. Ya gue sih dulu juga minum nggak parah-parah banget sih, yang setiap minggu minum, malam minggu misalnya nongkrong minum enggak. Gue yang kayak dulu gue minum kayak pengen aja kalau lagi
pusing atau mumet ya gue minum dulu alkohol ya. Tapi semenjak kenal dia udah berhenti, stop apapun itu. Tapi intinya ya itu semua dari pergaulan sih, dari lu kenal sama siapa ya lu pasti bakal ngikut ke positifnya gitu. Itu aja sih. Manggung merupakan hal yang sangat Aca sukai, karena manggung adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Baginya bisa membuat orang merasa senang adalah hal yang membuat ia bahagia. Sebab itu, Aca tak pernah merasa terganggu apabila fans meminta foto atau sekedar bersalaman sehabis manggung. Kalau menurut pandangan gue, Stray Kids tuh mungkin lebih baik buat nonton underground ya. Emang lebih baik tuh Stray Kids. Kita menghindarkan alkohol, menghindarkan rokok, segala macam. Walaupun gue kurang paham tentang Stray Kids, mungkin kalau Stray Kids di skena underground itu udah lebih baik banget. Ya bagus, ya untuk hidup sehat lah intinya gitu kan kalau Stray Kids kan. Itu aja sih. Bagi Aca, fokus dengan diri sendiri dan hidup untuk bahagia jauh lebih penting dibanding harus memaksakan orang lain untuk memilih lifestyle yang kita jalani. Karena sejatinya lifestyle adalah tentang pilihan dan kenyamanan. Yang dapat kita lakukan adalah bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki lifestyle yang berbeda di lingkungan kita.